Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dari sini kita akan mengkaji kitab Maulid Tiba. Nah, sekilas tentang penulis kitab Maulid Tiba ini, beliau biasa disebut Abdurrahman At-Tibai. Padahal nama panjangnya itu Al-Imam Al-Hafidh Tajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar At-Tibai Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini seorang ulama bermadhab Imam Syafi'i. Beliau ini sezaman dengan Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. Beliau ini juga memang pakar hadis ya. Beliau ini mendapat gelar Al-Hafidh dalam bidang hadis. Artinya beliau hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Jadi an gitu. Banyak sekali. 100.000 hadis beserta sanadnya. Selain itu beliau juga pakar sejarah. Nah, beliau ini lebih dari 100 kali khatam Sahih Bukhari. Jadi lebih dari 100 kali khatam mengajarkan kitab Sahih Bukhari. Khatam itu. Nah, jadi tidak diragukan lagi kepakaran beliau dalam bidang hadis, juga dalam bidang sejarah. Baik, itu secara singkatnya ya. Imam Abdurrahman At-Tibai Al-Hafidh. Baik, dalam kitab Maulid itu, sebelum membaca Maulid, karena Maulid itu kan berisi cerita-cerita hikayat Nabi Muhammad. Jadi dalam kitab Tiba itu kita mau mengenal pribadi Rasulullah dari apa yang ditulis oleh Imam Abdurrahman At-Tibai. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, duh pangeran kula, sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan ala Muhammadin dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi duh pangeran kula, sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan alaihi dumateng Nabi Muhammad wasallim lan keselamatan. Jadi yang pertama kali dari kitab Maulid ini berisi doa. Doa pertama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad. Harap-harap rahmat ta'zimi Allah keselamatan niku kagungan dumateng Nabi Muhammad. Kemudian ya Rabbi, duh pangeran kula. Jadi Rabbi ini asalnya ada ya mutakalim. Ya mutakalimah Rabbi pangeran kula. Tapi biasa dihilangkan ya, ya mutakalimnya. Jadi ya Rabbi biasa itu orang sudah paham itu maksudnya Tuhanku. Balil mugi ndugeaken Tuhan hu ing Nabi Muhammad al-wasilata ing makom wasilah. Ya Rabbi du pangeran kula, khusso mugi nentokake Tuhan hu ing Nabi Muhammad bil fadilati kelawan keutamaan kang khusus. Yang kedua, kita berharap Nabi Muhammad ini sebagai perantara kebaikan. Padahal ya memang
Nabi Muhammad ini. Kan tanpa ada Nabi Muhammad bagaimana kita mengenal agama Islam? Memang jadi perantara mengenal kebaikan. Bagaimana kita tahu kebaikan? Itu kan dari Nabi Muhammad. Kita tahu itu salah, itu dari ajaran Nabi Muhammad. Nah, kita juga berharap, kita berdoa Rasulullah ini mendapat tempat yang utama. Jadi ini istilahnya kita menyanjung Nabi Muhammad. Ya memang Nabi Muhammad sudah mendapat tempat yang istimewa di Allah, gitu. Rasul pilihan. Tapi kita tetap ungkapkan doa yang baik kan gitu. Kita menyanjung Nabi Muhammad. Dan tidak berlebihan kita menyanjung Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebaik-baik utusan, gitu kan. Ya Rabbi, kita lanjutkan. Ya Rabbi du pangeran kula wardo. Mugi ngridhoi Tuhan anis sahabati saking sahabatipun Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad kita berdoa semoga Allah meridhoi sahabat-sahabat Nabi. Kita tidak bisa lepas dari para sahabat. Bagaimanapun juga para sahabat itu yang menyokong atau yang mendukung Nabi Muhammad berdakwah, baik secara sirri atau jahri. Itu peran sahabat sangat banyak gitu. Ya Rabbi do pangeran kula wardo mugi ngridhoi Tuhan anisulalati saking keturunanipun Nabi Muhammad. Nah, kita juga mendoakan semoga Allah meridhoi keturunan Nabi Muhammad, zuriyah Nabi Muhammad, para habaib, para sayyid. Itu kita juga mendoakan beliau-beliau itu. Kita wajib menghormati zuriyah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita terbesit dalam lisan kita menjelek-jelekkan para habaib, para sayyid, para keturunan Nabi Muhammad. Kita lanjutkan lagi. Ya Rabbi do pangeran kula wardo mugi ngridhoi Tuhan anil masyayikhi saking guru-gurunipun tiyang Islam. Kita mendoakan guru-guru kita. Al masyayikhi di sini ya. Jadi guru-guru kita doakan. Terutama guru-guru orang Islam, kita doakan semua. Termasuk ahli masyayikhina, keluarga kiai kita, guru-guru kita itu. Ya Rabbi duh pangeran kula, farham mugi melasi Tuhan walidina ing tiang-tiang sepuh kita. Kita mendoakan juga kedua orang tua kita. Bagaimanapun juga kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa ada orang tua kita. Kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dimanapun berada. Tidak harus setelah sholat, tapi dimanapun kita mendoakan orang tua kita. Minimal nih membaca Fatihah setelah sholat. Ya Rabbi do pangeran kula warham mugi melasi Tuhan na ing kita jami'an hali sedanten. Kita juga berharap rahmat Allah turun kepada kita semuanya, semua umat Islam. Ya Rabbi do pangeran kula warham mugi melasi Tuhan kulla muslimin ing saben-saben tiyang Islam. Dikuatkan lagi, kita harap welas kasih Allah, rahmati Allah, rahimi Allah untuk setiap orang Islam, semua orang Islam. Semua orang Islam berarti yang sudah membaca kalimat syahadat, yang dinyatakan masuk Islam, itu sudah termasuk saudara kita. Kita doakan semua. Ya Rabbi do pangeran kula waghfir mugi ngapura Tuhan likulli mudznibin dateng saben-saben tiyang ingkang nglampahi dosa. Orang Islam walaupun berbuat dosa, kita juga mendoakan semoga dosanya diampuni. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka ketika ada
orang yang berbuat dosa, kita doakan juga semoga Allah mengampuninya. Ya Rabbi duh pangeran kula, la taqata ampun medhot tuan rojana ing pengajeng-pengajeng kita. Kita juga berdoa supaya cita-cita kita, harapan-harapan kita tidak diputus oleh Allah. Tentu saja manusia ini punya cita-cita, harapan-harapan. Kita serahkan kepada Allah. Tapi jangan sampai harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan kita, harapan kita yang terbaik untuk kita jangan sampai diputus oleh Allah. Ya Rabbi du pangeran kula, ya sami' doana, zat ingkang nyembadani doana ing penyuwun-penyuwun kita. Kita berdoa juga kepada Allah, doa kita semoga dikabulkan oleh Allah. Ya Rabbi du pangeran kula, balilna mugi ndugeake tuan na ing kita. Maksudnya kemana ini? Kita bisa pergi ke Madinah. Untuk apa? Nazuruhu, ziarah kita ing Nabi Muhammad. Ya, dalam hibah ini sudah lengkap ya. Kita berdoa supaya bisa ziarah Nabi Muhammad. Artinya itu bisa haji, bisa umroh. Ada doanya berarti. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Semoga sampai di Madinah, berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ya Rabbi du pangeran kula talsya mugi ngrubungi tuan na ing kita binurihi kelawan nure Nabi Muhammad. Kita berdoa supaya nur Nabi Muhammad itu bisa bisa mengelilingi kita, sehingga dari nur Nabi Muhammad itu kebaikan-kebaikan akan terpancar dari diri kita masing-masing. Ya Rabbi duh pangeran kula, hifdzonak mugi-mugi paring pangreksa tuan wa amanak lan keamanan tuan. Jadi kita dijaga oleh Allah. Kita berdoa dijaga oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah. Kemudian ya Rabbi do pangeran kula, waskinna mugi-mugi manggenake tuan na ing kita jinanak ing surga-surga tuan. Kita arep-arep saged mlebet surganipun Allah. Ya Rabbi do pangeran kula, ajirna mugi nyelametake tuan na ing kita bin adzabika saking siksa Tuhan. Kita berharap dimasukkan surga oleh Allah. Kita juga berharap untuk selamat dari siksa Allah. Ya Rabbi do pangeran kula warzuqna mugi-mugi paring rizki Tuhan asyhadata ing ing mati syahid. Kita berharap juga mendapatkan ketika meninggal, kita meninggal dalam keadaan syahid. Dia apa wong mati syahid niku wong sing beruntung, sangat beruntung, karena jaminannya sudah pasti surga. Ya Rabbi do pangeran kula, khut mugi ngreksa tuan na ing kita bisa ada kelawan kabejangan. Kita harap-harap supaya menjadi orang yang bejo, orang yang beruntung. Beruntung ini berarti kan sa'adah, beruntung termasuk wong sing bahagia dunia akhirat. Mbuh rupane piye sing penting termasuk wong sing beruntung dunia akhirat. Ya Rabbi do pangeran kula, waslih mugi kersa nata sae tuan kula muslih ing saben-saben wong kang
noto sae. Nah, maksudipun kita ndonga balaslah kebaikan orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik mesti memang diberi kebaikan oleh Allah. Tapi kita tetap mendoakan, ya Rabbi waslih kulla muslih. Mugi-mugi kersa nata sae Tuhan ing saben-saben wong kang nata sae, berperilaku baik, berbuat baik. Kita mendoakan dari balasan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ya Rabbi do pangeran kula, wakfi mugi nyekapi Tuhan kula mu'dzi ing saben-saben wong kang gawe lara. Kita juga berdoa supaya dihindarkan dari orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang memusuhi kita. Dalam bait terakhir, ya Rabbi do pangeran kula, nakhtim muga-muga mungkasi penuwun Tuhan bil musyaffa kelawan syafaati Nabi Muhammad. Nah, yang terpenting lagi kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap nabi itu mempunyai satu doa inti yang pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau aling-alingnya tanpa hijab langsung dikabulkan oleh Allah. Semua nabi sudah mengungkapkan doa, mengungkapkan keinginannya, semua dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad menjaga satu doa atau permintaan. Ini disimpan permintaan Nabi Muhammad untuk ketika nanti hari kiamat akan disampaikan kepada Allah, yaitu syafaat. Beliau ingin menyelamatkan semua umatnya dengan satu permintaan itu yang pasti akan dikabulkan oleh Allah tanpa halangan apapun. Nah, semua nabi sudah mengungkapkan, tapi Nabi Muhammad menyimpan kelak hari kiamat. Betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya Rabbi duh pangeran kula, sholli mugi paring rahmat dhateng Nabi Muhammad alaihi. Ya Rabbi duh pangeran kula, sholli mugi paring rahmat alaihi dhateng Nabi Muhammad wasallim lan paring selamat. Jadi dari urutan-urutan itu ada 14 doa ya. Kalau kita lihat ada 14 doa untuk mengawali pembacaan Maulid tiba. Ada 12 bait, tapi tiap bait kan ada 2 doa. Jadi lebih kurang ada 24 doa. Dimulai dari mendoakan Nabi Muhammad, kemudian mengharap ridho Allah untuk para sahabat Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, pada para guru-guru kita, pada orang tua kita. Kita memohonkan ampun pada orang yang berbuat dosa. Kemudian kita juga memohon supaya diberi rizki untuk mati syahid. Kita memohon kepada Allah untuk bisa mengunjungi atau berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ini secara tidak langsung kita berharap supaya bisa haji, kita bisa umroh. Nah, yang terakhir ini, ya Rabbi nakhtim bil musyafa', kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang diucapkan sebelum membaca kitab Maulid tiba. Baik, kita langsung ke ini ya, seterusnya ya. Bismillah. Setelah ya Rabbi berarti laqad ja'akum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad jaa'a. Yakti teman-teman nekani ing sira kabeh. Laqad jaa'a. Yakti teman-teman nekani kum ing sira kabeh sapa rasulun utusan
min anfusikum kang tetep saking golongan sira kabeh azizun tur abot alaihi ing atase rasul. Jadi Allah menurunkan utusan. Di sini belum disebut ya. Belum disebut siapa ini rasul utusan min anfusikum dari golongan kita. Azizun abot tur abot alaihi ing atase rasul ma anitum apa yen to payah sira kabeh. Harisun tur lobo banget alaikum ing atase iman sira kabeh bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin. Raufun tur banget olase, rahimun tur banget asih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan di situ bahwa seorang utusan dari jenis kalian sendiri, kata Allah. Nah, ia merasakan terhadap apa saja yang kalian derita. Sangat sayang kepada umatnya. Jadi merasakan penderitaan umatnya. Sebisa mungkin Rasulullah itu membahagiakan orang. Jadi apa-apa ada masalah dengan jalan dialog, perdamaian. Tidak mengandalkan kerasan, tapi mengandalkan kasih sayang. Beliau Nabi Muhammad juga sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin, mengharapkan keimanan dan keselamatan. Raufun, sangat mempunyai rasa belas kasihan. Rahimun, sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi dasar Rasulullah, dakwah Rasulullah ini dasarnya itu belas kasihan dengan penuh kasih sayang. Itu sifat Rasulullah. Innallaha setuhune Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna padha paring rahmat ta'zim kabeh alan nabiyyi ing atase nabi. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman kabeh shollu padha nyuwunake rahmat ta'zim alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallimu lan nyuwunake selamat tasliman kelawan selamat temenan. Di sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat untuk Nabi Muhammad. Allah paring rahmat ta'zim dumateng Nabi Muhammad. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dalam Al-Quran kan dijelaskan lagi, Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan mohonkan kesejahteraan untuknya. Kita membaca sholawat. Dalam sholat pun kita membaca sholawat, dan itu sebagai rukun sholat. Kalau tidak membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, maka sholatnya batal ya, tidak sah. Kalau tidak membaca sholawat, karena itu termasuk rukun sholat. Ketika tahiyat akhir, kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila akhirih. Jadi begitulah sifat-sifat Nabi Muhammad dijelaskan dalam ayat Al-Quran tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kita berbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di mana bisa nggih? Nggih. Allahumma do Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim Tuhan, wa sallim lan keselamatan, wa barik lan keberkahan alaihi ing atase Nabi Muhammad. Itu makna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masuk salat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, duh Rasulullah, duh utusane Allah. Maksudnya nggih Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Salamun utawi keselamatan iku alaika mugi-mugi ing atase Tuhan ya rafi'asyani duh nabi ingkang luhur pangkatipun wadaraji lan pira-pira derajatipun. Kita mendoakan, ini sholawat itu intinya mendoakan Nabi Muhammad. Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a syani wa daraji. Jadi wekdal maos kitab Maulid Tiba dilakok-lakokno nggih mboten napa-napa. Sing penting nggih lagune sing yang baik-baik, yang khusyuk gitu. Terus terang kula niki kalau ada sholawat terus di lagu koplo mbak mboten remen. Banjari sing enak sing iso merasuk. Gak terus kayak lagu-lagu dangdut apa maneh dangdut koplo wis aduh. Kadang sira kula ngelu nek mirengaken ngoten niku. Kula remen nek enten apa jamiah terus tibaan terus khusyuk ngoten niku. Terus no. Atfatan condong kula dateng tuan ya jirota duh nabi kang dadi tanggane al alami gunung alam. Ini bahasa puisi ya. Salat banyak bahasa puisi. Ya uhailah duh nabi kang ahli ya uhailal judi duh nabi kang ahli paring wal karomilan ahli lomo. Nabi Muhammad itu seneng nyukani wong, seneng sedekah. Kok engke hadiah sedekah, seneng Nabi Muhammad itu. Lomo barang karomi. Hampir orang yang sama Rasul itu tenang hatinya. Ada masalah apa wadul Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini kan kita tidak menangi Nabi Muhammad. Ini kita ziarah ten para ulama. Rata-rata ulama. Iku nek kita sowan ten ulama. Belum mengutarakan masalah kita. Kita melihat wajah-wajah para ulama. Itu sudah tentrem hati kita ini. Tentrem tenang. Bagaimanapun juga ulama itu pewaris Nabi. Maka memang jadi ulama pewaris Nabi. Kita ziarah belum mengutarakan apa masalah kita itu. Seakan-akan masalah kita sudah terselesaikan. Melihat wajah para ulama. Nahnu utawi kula sedaya iku jironun dadi tangga bidzal harami kelawan iki tanah haram haramil ihsani tanah haram kang ngandung laku bagus wal hasani lan perkara bagus. Di tanah haram mengandung kebaikan, perkara yang baik, perbuatan yang baik. Itu tanah haram. Tanah haram Makkah Madinah.
Nahnu kula sedaya min kaumin setengah saking golongan bihi ing dalem tanah haram sakanu padha manggon sapa kaum wa bihi lan sebab tanah haram min khaufihim saking wedine kaum aminu padha aman kaum. Jadi di tanah haram itu penduduknya itu merasa tentram, merasa aman, sangat tenang, sangat tentram. Kita mirsani, sakniki kan media TV, internet, kita saged mirsani live ibadah-ibadah yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tentrem ya, ningali mirsani niku tentrem sampeyan. Nek riyen sek ngawang-ngawang, zaman dereng wonten internet, zaman dereng wonten TV atau TV kabel. Sakniki kan napa-napa sampun saged diakses. Saged kita pirsani kondisi di Makkah Madinah. Itu saged. Imame sakniki sinten niku kita saged mirsani. Tentrem ngoten nggih. Wa bi ayatil Qur'ani lan kelawan piro-piro ayati Quran unu padha den karepake sapa kaum fatta'id mongko gawe kekuatan Tuhan fina ing dalem kita akhol wahani he wong kang netepi kahanan apes. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an kita berharap misalnya awak-awak apes dadi kuat, dadi sabare, dicoba apa dadi kuate. Na'rifu sampun kenal kita al-Batha ing negara Batha. Maksudnya ing negara Mekah. Wa ta'rifuna lan kenal sapa Mekah ing kita. Was-Sofa utawi gunung Sofa wal baita lan Baitullah iku ya lafuna kenal karone ing kita. Walanalan iku tetep kedue ingsun. Ora gitu mire. Lan iku tetep kedue ingsun al-ma'la utawi tanah ma'la wa khaifu mina lan masjid khaif mina ana ing Mina. Fa'laman mongko weruh sira hadza ing iki kenal wakun lan ana sira wakuni iku ngerti. Walanalan iku tetep kedue ingsun khairul anami utawi luweh bagus-baguse abu menungso bapak wa aliyu lan Sayyidina Ali al-Murtadha kang den ridhoni apa hasabu pangkat luhure wa ilas sibataini lan marang putu lorone Kanjeng Nabi. Sinten putu lorone Kanjeng Nabi? Hasan Husain. Nantasifu dadi sebangsa ingsun. Nasaban kelawan bangsa ma fihi kang ora ana ing dalem nasab min takhonin utawi bleduke. Jadi tadi bahwa Rasulullah kita mengharap lagi, kita mendoakan keselamatan tetap kepada Nabi Muhammad. Dengan ayat-ayat Al-Quran mereka mendapat inayah, pertolongan. Jadi renungkanlah di hati kita, wahai saudara yang berjiwa lemah. Karena berjiwa lemah
dapat pertolongan. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka wasilah yang terbaik memang baca sholawat. Sholawat itu donga. Kam imamin, pirang-pirang wong kang dadi imam. Ba'dahu sakwise Sayyidina Ali. Kholafu podo ganti sopo imam. Minhu iku tetep saking imam sadatun utawi piro-piro bendoro. Bidza urifu kelawan Ali dikenal sopo sadat. Wabihadzal wasfi lan kelawan iki sifat qad wusifu teman-teman disifati sopo sadat min qadimid dahri awit saking kunone menungso wa zamani lan yo mongso. Kok menungso sih dahri mongso. Min qadimid dahri awit saking kunone mongso wa zamani lan yo mongso. Banyak dari keturunan Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali wafat, terus digantikan beberapa ininya apa namanya yang memimpin itu. Mithlu Zainil Abidina Ali. Mithlu Zainil Abidina, upamane Imam Zainul Abidin Ali kang asma Ali. Nabi Sayyidina Ali punya keturunan yang namanya juga Ali, mendapat gelar Imam Zainul Abidin. Wabnihi lan putrane putra lanange Zainul Abidin Al-Baqiri, Imam Baqir. Khairi wali, bagus-baguse wali. Para wali turunane keturunane Sayyidina Ali. Ada yang bernama Ali mendapat gelar Zainul Abidin. Kemudian Zainul Abidin punya putra yang bernama Imam Al-Baqir. Wal imamis shodiqil hafili lan Imam As-Shodiq. Ini Imam Ja'far As-Shodiq Al-Hafili kang ngumpulake kemuliaan. Imam Ja'far As-Shodiq termasuk orang yang mulia juga. Wa Ali dzil ulal yakini, dan Imam Ali kang duwe kamulyan al yakini kang kuat keyakinane. Imam Ali lagi. Jadi ada yang namanya memang tabarukan dengan nama-nama tafaul ya ini. Tafaul dengan nama-nama kakeknya. Fahum mongko utawi kang tinutur iku al qaumu kaum alladzina hudu kang den paringi pituduh. Jadi semua keturunan-keturunan Nabi Muhammad lewat jalur Sayyidina Ali terus mendapat petunjuk. Alladzina hudu, kaum yang mendapat petunjuk dari Allah. Wa bi fadlillahi lan kelawan kanugrahane Allah. Qad sa'idu, teman-teman padha bejo sapa alladzina. Orang yang mendapat petunjuk oleh Allah adalah orang-orang yang sa'id, orang-orang yang apa? Bejo. Sa'adah. Orang yang beruntung. Wali ghairillahi lan marang liyane Allah. Ma qasadu ora padha nejo sapa lazina wa ma'al qur'ani lan ing dalem sertane Qur'an fi koroni ing dalem bebarengan ahlu baitil Mustafa utawi para imam. Ahlu utawi piro imam iku baitil Mustafa, ahli daleme Nabi. At-tuhuri kang den pilih kang suci. Ahlu baiti, jadi ahlu baitil Mustafa tuhuri ya.
Ahlu baiti utawi para imam iku ahli daleme nabi al mustofa kang den pilih at-tuhuri kang suci. Jadi ahli bait tungge pilihan tuhuri kang suci. Hum utawi para imam iku amanul ardi dadi keselamatan bumi. Fadzakiri mongko elingo sira. Maka jangan sampai kita menghina ahli bait Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini disebutkan bahwa mereka itulah dijadikan oleh Allah dadi keselamatan bumi. Dari beliau-beliau itu selamat bumi ini. Gak ono keturunan Nabi Muhammad. Kira-kira nggih pun hancur bumi ini. Syubbihu den serupaake para imam bil anjumi kelawan piro-piro lintang az-zuhuri kang mencorong. Jadi para imam-imam menika sing keturunane Nabi Muhammad niku ibaratnya sebuah bintang. Bintang yang cahayanya terang benderang, mencorong, az-zuhuri, bil anjumi zuhuri, koyok bintang sing mencorong. Benda-benda langit niku kan yang bisa mengeluarkan cahaya niku disebut bintang. Nah, maka matahari itu bisa disebut bintang paling besar di jagat raya. Tapi kalau bulan itu bukan bintang, karena bulan itu tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri, tapi hanya memantulkan cahaya dari matahari. Karena ketika suruh posisi bumi kan bumi, bulan mengitari bumi, matahari kan yang diutari semua sebagai pusat tata surya itu matahari. Ada bintang-bintang kecil. Nah, itu termasuk ini diserupakan seperti itu. Jadi bintang itu kan kalau malam dia menyinari juga kan, menyinari bumi. Mislama hale koyo barang qad jaa kang teman-teman teko apa mah fisunani ing dalem pira-pira hadis. Wasafinun lan dadi prau lin najati krana ngudi keselamatan idza khifta tatkalane wedi sira min tufani saking banjir gede kulli adza saben-saben loro. Di baratnya itu para imam ini sebagai perahu, sebagai tempat pijakan ketika ada banjir besar, sok nyelametno para imam iku mau. Jadi tempat kita untuk berlindung, ya. Ibaratnya seperti itu. Sekali lagi bahwa maulid, kitab maulid itu rata-rata adalah bahasa-bahasa puitis yang tidak bisa langsung diartikan secara tekstual. Puisi kan seperti itu, kadang ada majas-majas, ada majas, ada perumpamaan-perumpamaan yang perlu diartikan. Gitu. Fanju mongko slameto sira fiha ing dalem safinah la takunu ora ana sira kadza iku loro. Jadi selamat. Kalau banjir besar, apa yang paling tepat kita pakai? Ya perahu kan. Karena perahu tempatnya di air. Banjir kan. Kalau banjir berarti paling aman ya naik perahu. Sebagaimana Nabi Nuh ketika banjir besar satu bumi ini, sebagai alat untuk keselamatan ya perahu atau kapal. Fa'tasim lan cecekelan siro billahi kelawan Allah wasta'ini
lan nyuwono pitulung sira. Cekelan billah. Tetap di sini ditambahkan billah, wa'tasim billah. Cecekelan sira kelawan Allah, ta berlindung kepada Allah, wasta'ini lan nyuwono pitulung sira. Bait terakhir, Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi do pangeran kula, fa'fa'na mugi paring manfaat Tuhan ing kita. Biasa guru saya ngajar itu maf'ulnya itu diakhirkan. Jadi seperti ini. Fa'fa'na, fa'fa' mugi paring manfaat Tuhan na ing kita. Tapi kadang sudah terlanjur. Bibarakatihim, sebab berkah para imam. Wahdi lan mugi-mugi nuduhake Tuhan na ing kita al husna ing swarga Tuhan. Swarga Tuhan. Bi hurmatihim, sebab mulyane para imam. Mati sebab mulyane para imam. Di sini kita diajarkan. Ini kan kepada imam-imam ini kan keturunan Sayyidina Ali. Bi hurmatihim, sebab mulyane para imam, kita wahdinal husna, arep-arep nuduhaken Allah ing surgane Allah. Barokahe para imam mau kita arep-arep mlebet surgane Allah. Jadi tidak masalah. Wa amitna lan mugi-mugi mejahi Tuhan ing kita. Wa amitna lan mugi-mugi mejahi Tuhan ing kita fi tariqatihim, ing dalem dalanipun imam. Nah, maksudnya para imam ini meninggal atau wafat dalam jalan yang benar, pada jalan yang benar. Maka kita berharap juga ketika Allah mencabut nyawa kita, kita juga berada di jalan yang benar seperti para imam. Wa mu'afatin lan selamat minal fitani saking piro-piro fitnah. Jadi ciri khas dari sholawat tiba ini disisipkan beberapa doa. Disisipkan beberapa doa. Di akhirnya kita ada doa lagi kan. Rabbi fa'fa'na bisa dibaca setelah majlisan. Bisa kita membalang kitab, maus kitab kan akhir-akhir ditambah Rabbi fa'fa'na. Mungkin paring manfaat bi barakatihim. Sebab berkah para imam. Diulangi. Ini Imam Abdurrahman Atibai ngulangi kita. Boleh kan? Arab berkah Allah dari para imam salafus soleh, dari para imam yang keturunan Sayyidina Ali ini dari sini ya. Karena apa? Karena para imam tadi, keturunan Sayyidina Ali itu adalah kaum yang memperoleh hidayah. Nah, keturunan Sayyidina Ali kan berarti keturunan dari Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Ali niku mantune Kanjeng Nabi Muhammad. Dari jalur siapa? Berarti keturunan itu ada yang dari Hasan dan Husain. Nah, mereka juga adalah orang yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebutkan tadi bahwa mereka itu adalah sebagai pengaman bumi. Pengaman bumi. Fadzakiri mongko ilingo sira kan. Maka ingatlah bahwa mereka itu adalah pengaman bumi.
Mereka bagaikan bintang gemerlapan. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu tadi juga terdapat dalam hadis Nabi. Mereka bagaikan bahtera atau perahu atau kapal penyelamat ketika kita itu takut dari badai, dari topan, badai topan segala duka. Wong nek kapan ono banjir gede terus ten perahu gede. Perahu. Apa maneh perahu sing gede sing gak mempan ombak. Lo aman, tentrem, gak sampai terombang-ambing. Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan. Jadi tetap memohon pertolongan hanya kepada Allah. Tapi boleh dengan perantara orang imam tadi. Imam Abdurrahman Atibai kan mengajarkan itu. Ya Allah, berilah kami kemanfaatan dengan barokah mereka. Ya, seperti itu kan. Ya, wafatkanlah kami di jalan mereka. Selamatkan kita dari segala fitnah. Itu makna dari sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji akhirnya. Kita tambahkan satu rawi lagi ya. Alhamdulillah qabilul hayyib, terus kita akhiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah al-qawiyyi kang maha kuat al-ghalibi tur kang menang. Kita mulai dari membaca hamdalah. Al-waliyyi kang nulungi, at-thalibi kang perintah ibadah. Jadi doa itu kita mulai dari alhamdulillah ya. Al-ba'itsi kang bakal nguripake menungso, al-warisi kang maris kabeh makhluk, al-manihi kang paring kebutuhan, as-salibi kang bisa jabel peparinge. Ini runtut sekali ya dari kita memuji Allah dengan asmaul husna ya. Al-qawiyyi, al-ghalibi, al-waliyyi thalibi, al-ba'isi, al-warisi, al-manihi, as-salibi. Disebut kabeh. Alimil kaini kang ngudaneni kang wujud, alimi kang ngudaneni, alka ini kang wujud, walba ini lan kang sirno, wazaili lan kang gengser, wadzahibi lan kang ilang, yusabbihuhu nyuciake ing Allah opo al-afilu perkara kang ilang, wal mailu lan perkara kang arep wujud, wattoli'u lan perkara kang wis wujud, wal gharibu lan perkara kang wis surup. Jadi rawi itu berisi tentang pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang maha kuat lagi perkasa, yang maha pelindung lagi maha penuntut, yang membangkitkan manusia dari alam kubur, yang mewariskan, yang memberi, dan yang melenyapkan, yang maha mengetahui segala apa yang ada, yang tampak, yang tersembunyi, atau yang telah lenyap. Bertasbih kepadanya sesuatu yang tenggelam, yang condong, yang terbit, dan yang terbenam. Nah, semuanya bertasbih kepada Allah. Wa yuwahhiduhu lan nyuciake ing Allah annatiku. Sapa annatiku? Wong kang ngucap wasomitu lan kang
wal jamidu lan perkara kang atos, wadzaibu lan perkara kang ajur. Yadribu dadi apa iki? Yadribu dadi obah. Yadribu dadi obah bi adlihi sebab adili Allah. As-sakinu apa perkara kang meneng. Wa yaskunu lan dadi meneng bi fadlihi sebab fadhole Allah. Ad-dharibu apa ad-dharibu perkara kang obah. Yang bergerak bisa jadi diam, yang diam bisa jadi bergerak. Sebab Allah, la ilaha illallah, ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Allah. Hakimun iku zat kang wicaksana, athhara wis nglahirake sapa Allah badi'a ing idine hikmahe Allah. Wal ajaibilan perkara-perkara kang gawokno. Fitartibi ing dalem urutane tarkibi susunan halihil qawalib iki pira-pira jasate menungso. Jadi Allah itu maha mengetahui segala apa yang ada. Dengan keadilannya, yang diam dapat bergerak, yang bergerak bisa diam. Allah maha bijaksana, pencipta keindahan dan keajaiban. Dalam pengaturan susunan wujud manusia, Dia menciptakan otak, tulang, bahu, urat, daging, kulit, dan rambut dengan susunan yang teratur dan rapi. Khalaqa wis gawe sapa Allah mukhon ing sungsum wa azman lan balung. Ini tadi yang saya sebutkan ya. Wa aludan lan bau, wa urukon lan piro-piro otot, walahman lan daging, wa jildan lan kulit, wa syi'ron lan rambut, binalmin kelawan susunan muktalifin kang rapi, mutarakibin tur kang tumpuk-tumpuk. Jadi Allah yang membuat makhluk ini yang bernama manusia. Dalam struktur organ manusia yang begitu rapi, bagaimana tulang itu dibungkus oleh otot, dibungkus oleh daging, dibungkus oleh kulit, ada rambut, ada susunan-susunan yang rapi. Itu semua atas kehendak Allah. Luar biasa ciptaan Allah. Min ma'in saking banyu, dafikin kang kentel. Ini maksudnya sperma ya. Ma'in dafik saking sperma. Yakhruju kang metu apa ma' mimbaini sulbi saking antarane balung apa? Ulun-ulun ya. Kalau orang Jawa dulu itu asulbi itu balung ulun-ulun, wattara'ibi lan balung igo. La ilaha illallahu, ora ana pangeran iku maujud. Allahu angin Allah, karimun zat kang mulya, basato li khalqihi, basato tur apa iki? Beber ya. Basato itu, basato beber li khalqihi marang makhluke Allah, bisa to karomihi ing lemee kalumanane Allah, wal mawahibi lan piro-piro peparing, yang zilukang tumurun apa rahmate Allah fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi, ilas sama dunya marang langit dunya, wa yunadi lan ngundang sapa Allah
Hal min mustaghfirin ana ta utawi wong kang njaluk ngapura, hal min taibin ana ta saking wong kang tobat, hal min talibi hajatin ana ta saking wong kang luru kebutuhan, fa uniluhu mongko sebabe paring ingsun ing talib al mataliba ing pira-pira perkara kang den supre. Jadi dari sperma itu terpencar dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Tadi ulun-ulun ya. Tulang rusuk laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, pada setiap malam rahmat Allah turun ke langit dunia dan memanggil. Adakah orang yang memohon ampun itu setiap malam? Adakah orang yang bertaubat? Adakah orang yang memohon kebutuhannya yang akan aku kabulkan semua kebutuhannya? Itu rahasia malam. Rahasia malam. Falau ra'aita mongko lamun weruh sapa sira al khuddama ing wong kang lumadi marang Allah kiaman kelawan ngadeg alal aqdami ing atase pira-pira delamaan wa qad jadu lan temen-temen gawok sira wa qad jadu lan temen-temen gawok sira hali temen-temen padha ngetokake kabeh. Berarti wa qad jadu lan temen-temen padha ngetokake kabeh bidumu'i kelawan pira-pira apa dumu Allah ya. Kelawan pira-pira Allah. As-sawaqibi kang amber-amber. Wal qaumulan utawi kaum bainana dimin iku tetep ing dalam antarane wong ya. Wata ibin wong kang getun. Baina nadimin iku tetep ing dalam antarane wong kang getun ya. Ya nadim ya. Baina nadimin iku tetep ing dalam antarane wong kang getun wa taibin lan tobat. Jika kamu melihat para hamba beribadah dan berdiri tegak di atas telapak kakinya serta berlinangan air mata jika malam hari. Dan di antara segolongan kaum ada yang menyesal dosa-dosanya dan bertaubat. Jadi kejadian malam itu luar biasa ya. Bagi kalau diceritakan bahwa Sayyidina Umar itu kenapa kok ditakuti oleh jin, oleh setan. Itu karena ketika beliau sendiri itu takut sekali pada Allah. Jalaran wedine kali Allah niku ndadekno setan kalau jin bangsa-bangsa alus itu wedi kalau Sayyidina Umar. Tidak bisa Sayyidina Umar ketika sendiri terus meneteskan air mata. Memang beliau ini garang, tapi garangnya itu hanya kepada manusia. Jangan kepada manusia. Kalau dari karakter misalkan, dari karakter itu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar itu berbeda. Misalkan kalau Sayyidina Abu Bakar itu wirid dan zikir setelah sholat itu seneng bisiri. Wis wiridan dewe-dewe pelan-pelan itu senengane Sayyidina Abu Bakar. Nah, berbeda kalau Sayyidina Umar itu seneng banter. Bareng-bareng itu seneng. Banter bareng-bareng. Dimana ngantuk saya tidak banter gak apa-apa. Dan itu tidak masalah. Sama-sama benernya. Maka ketika setelah sholat terus zikir dhewe senyap ya gak apa-apa. Di melok jalane Sayyidina Abu Bakar. Nek banter kayak gitu. Dewek ngene iki bareng-bareng karo imam. Makmum bareng-bareng. Berarti nderek Sayyidina Umar. Cek kayak ngantuk Sayyidina Umar. Tadi mana ya? Oh, sudah 1 jam ya.
Oke. Jadi sampai mana tadi ya? Bena nadimin wa taibin. Sampun lah sampai iki malih. Kita lanjutaken kan depan nggih. Yo ngajeng insyaallah kita lanjutaken. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.